Pemirsa memiliki fisik yang tak sempurna dan berbeda dari orang normal, tak lantas menjadi penghambat untuk berkarya dan mengembangkan kreativitas. Disabilitas bukanlah akhir dari langkah, melainkan awal dari perjalanan yang penuh makna. Di balik keterbatasan, tersimpan semangat dan harapan yang tumbuh dengan indah. Mereka mengajarkan kita arti ketulusan, keteguhan, dan keberanian untuk terus melangkah. Bersama rekan-rekan, Aisyah Amini, Arida Yulianti, Clara Aura, dan Rufan Aulia, kami berbincang dengan para murid di SLBN 11 Jakarta. Mari saksikan bersama kisah yang mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati sering lahir dari hati yang tak pernah menyerah. Salam kenal, nama saya Aisyah. Salam kenal ya. Oke, saya mau nanya ini Pak. Mau bertanya tentang kalian suka belajar di sekolah nggak? Oh, wah, suka belajar di sekolah, suka. Hal apa yang buat kamu merasa sulit ketika belajar di kelas? Belajar sulit di kelas apa? Sulit apa? Belajar apa? Sulit apa? Matematika, Inggris. Apa yang sulit apa? Matematika suka lupa. Dika, kerjanya sama bahasa Inggris kenapa? Bingung. Pelajaran atau kegiatan apa yang paling kamu senangi? Apa yang suka apa? Belajar apa tuh? Suka belajar apa? Mapel apa? Oh, tambah-tambahan bisa, tapi kalau kalian kurang-kurang nggak bisa. Oke. Terus apa? Suka apa ini? Suka apa? Nama? Ya, melukis. Melukis. Kamu suka apa di sekolah? Enggak. Aska suka apa di sekolah? Pertama, bulu tangkis. Oh, kok masak? Oh, masak. Itu ini enggak? Oh, buat kopi. Oh, nantinya kamu mau jadi barista. Dika? Bulu tangkis. Terus kalau mata pelajaran yang suka apa? Bahasa Indonesia. Iya. Emang gampang sama bahasa. Ketika kamu sulit belajar, kamu bakal ngapain? Kalau belajar sulit, ngapain? Apa ya? Apa kamu nangis, sedih, atau tetap semangat? Enggak, senang, harus senang. Pokoknya sulit. Betul. Ya, berarti kalau sulit bertanya sama siapa? Sama guru. Betul. Sama teman. Siapa lagi bertanya? Tanya sama siapa? Pak Haikal. Bu Aro. Iya. Dika, kalau sulit ngapain? Kalau sulit terus yang bisa belajar. Jangan guru. Terus ngapain lagi? Kalau nangis ya? Sulit terus sulit udah gitu. Enggak. Sulit tidur ya. Oke. Kalau boleh tahu, guru yang paling kalian sayangi siapa? Guru yang kamu sayangi siapa namanya siapa? Guru yang kamu suka. Bu siapa? Bulena. Guru ya, siapa?
yang bagus guru yang kamu suka. Siapa nama? Sisa sekolah. Guru-guru ngapain? Iya, nangis sedih. Aska nangis sekolah kenapa? Enggak. Aisyah kenapa? Iya, nggak salah. Oke, ya nggak apa-apa. Dika? Nggak ada. Iya, nggak apa-apa tidur ya, padahal ya. Masuk besoknya. Iya, besoknya nggak masuk. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Drufan Aulia Davandi bersama dengan salah satu wali murid dari SLABN 11 Jakarta. Nama saya Rizky Amelia, orang tua dari kelas 7 atau bisa dibilang kelas 1 SMP, tunarungu atau tuli. Awalnya itu karena anak itu usia sekitar 9 bulan, 10 bulan itu sudah mendengar ya, maksudnya kan mendengar, merespon ketika orang tua panggil atau kita ajak main. Ya kalau yang normal pun kan nengok gitu ya, ini ketika main pun dia tidak menengok, kita panggil juga dia cuek aja gitu. Jadi kita udah ada pikiran ini anak kok kenapa gitu kan, apa nggak ada respon, ketika tidur pun ada suara-suara apapun dia tidak bereaksi gitu. Langsung ini sih langsung ke dokter cek kenapa gitu ya, oh ya anak tumbuh kembangnya takutnya telat gitu kan, tapi so far sih tumbuh kembang aman gitu, hanya itu aja yang kendalanya. Kalau saya sebagai orang tua tidak pernah memaksa apa yang anak tidak inginkan, tapi ketika dia menginginkan sesuatu kita harus mendukungnya, kita menemaninya gitu kan. Jadi ya itu aja sih, kan kadang ada orang tua yang memaksa harus bisa ini, harus bisa ini gitu kan. Tapi dia tidak melihat keterbatasan anaknya bagaimana. Ya kalau saya ya itu. Jadi dengan keterbatasan anak, saya tidak memaksakan anak untuk harus bisa mendengar, tapi melihat dunia atau mendengar dunia dengan caranya dia sendiri. Komunikasi Pak Rizky. Oh komunikasinya berarti dari segi komunikasi ya? Ya. Komunikasinya yang susah, yang sulit karena kita juga harus bisa belajar bahasa isyarat, harus bisa mengartikan kepada adiknya yang normal atau kakaknya yang normal gitu kan. Jadi ya itu aja sih komunikasinya dari rumah. Susah. Berarti mulai membiasakan menggunakan bahasa yang sebelumnya tidak pernah. Ya. Apa harapan ibu ke depannya terhadap strategi pembelajaran yang diterapkan guru agar anak lebih nyaman belajar? Ya nyaman sih. Sebenarnya harapannya ya anak-anak bisa nyaman dengan lingkungan sekolah, dengan pelajaran anaknya. Jadi sang guru pun tidak harus memaksakan harus anak bisa baca, bisa, karena ini anak ABK loh ya, bukan anak yang normal yang kemampuannya pun tidak sampai kayak anak normal gitu kan. Jadi yang harapan saya ya anak-anak bisa nyaman di sekolah dengan teman-teman, dengan guru, dan pelajarannya pun saya tidak memaksakan anak harus sudah bisa, tapi kamu lakuin apa yang kamu bisa, apa yang kamu mau.
Selamat pagi dan salam hangat untuk kita semua. Apa kabar pemirsa? Hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sering terdengar tapi belum tentu benar-benar dipahami, yaitu pendidikan inklusif. Di ruang-ruang belajar ada anak-anak luar biasa yang punya cara unik untuk memahami dunia. Dan di balik itu semua ada para guru hebat yang dengan sabar menuntun mereka. Bersama saya Aisyah Amini dan ketiga teman saya Rida Yulianti, Saya Drupa Roleda Kandi. saya Clara Aura. Kami akan mengajak Anda menelusuri bagaimana para pendidik di SLBN 11 Jakarta mengimplementasikan pembelajaran inklusif, mulai dari memahami karakter siswa yang berkebutuhan khusus hingga membangun kolaborasi yang hangat antara guru, pendamping, dan orang tua. Mari kita sambut ketiga narasumber inspiratif kita pada hari ini, tiga guru luar biasa dari sekolah luar biasa Negeri 11 Jakarta yang telah mendedikasikan hati dan waktunya untuk anak-anak istimewa. Selamat datang Bapak. Mungkin boleh perkenalkan dulu Pak, terlebih dahulu ke audiens. Saya Muhammad Haikal Bastian, biasa dipanggil Pak Haikal, dan saat ini saya sedang mengajar dan mengampu di kelas 7B atau 7 tunarungu. Terus ada rekan saya, ada Pak Abdul Matin, satu lagi ada Pak Dharma Kusuma. Pak Abdul Matin itu di kelas 11B dan Pak Dharma di 9CB, CH. Oke, menarik sekali. Terima kasih Bapak. Nah, luar biasa. Mungkin tanpa berlama-lama kita masuk ke segmen 1 ya, dengan tema memahami karakter anak berkebutuhan khusus yang akan dipandu oleh Clara Aura. Silakan Clara. Sebelum kita berbicara tentang metode, tentu kita harus memahami siapa yang kita ajar. Setiap anak kan punya dunia yang berbeda ya. Ada yang cepat memahami melalui gambar, ada yang lebih mudah lewat gerak, ada pula yang membutuhkan pendekatan personal. Nah, di sini saya mau nanya, bagaimana sih Bapak mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus di kelas? Pertama, yang pastinya kita mengetahui dari hasil asesmen yang kita jalani, baik itu di awal sekolah, kita dapat data-data dari wawancara orang tua, observasi langsung anak, dan pada akhirnya kita mendapatkan sebuah profil tertentu. Dari situ dasarnya yang menjadikan batu pijakan step mana sih yang harus dilalui anak. Biasanya kita step, misalkan anak tangga 1 adalah kemampuan anak. Misalnya kita tujuan pembelajaran itu ada di anak tangga yang selanjutnya, jadi tidak mesti harus langsung ke 5, tapi step by step. Nah, penentuannya itu berdasarkan dari hasil asesmen yang kita laksanakan, dan asesmen itu sebenarnya tidak di awal saja, tapi selama pembelajaran juga itu kita selalu asesmen mengupdate kemampuan anak di setiap pertemuan, setiap bulan, setiap tahun, itu bisa menjadikan landasan pembelajaran apa yang tepat untuk setiap anak. Pak. Nah, selain kebutuhan khusus utama yang dalam siswa didik, ada nggak sih Pak kebutuhan khusus lain yang menyertai ditemukan dalam proses pembelajaran? Kalau karena kebetulan kita dari SMP dan SMA LB, jadi sebenarnya kebutuhannya itu kebutuhan belajar untuk memenuhi dan kita penuhi, sama satu lagi kebutuhan masa remaja. Jadi mereka itu masuk ke dalam masa-masa remaja awal, di mana kita nih guru sudah tidak bisa berperan sebagai janda dan bunda atau ayah dan ibu, tapi kita juga berperan menjadi teman. Kadang kita menjadi teman curhat mereka, kadang juga kita membantu mereka mengatasi masalah yang terjadi di pertemanan gitu, karena anak-anaknya sudah mulai pada puber-puber gitu. Jadi sebenarnya itu yang menjadi salah satu concern di samping memenuhi kebutuhan pembelajaran sesuai dengan program yang kita buat berdasarkan hasil asesmen tadi. Itu sebenarnya. Ini saya ada pertanyaan terakhir. Pembelajaran diferensiasi apa yang Bapak kembangkan di kelas dengan karakteristik siswa yang beragam? Kalau dari saya diferensiasi, saya mengajar ada di kelas 9CA. Di 9C itu anak untuk anak kita. Nah, di kelas saya itu ada 8 orang.
cukup beragam. Yang tadi itu dimulai dari mana dulu anaknya, informasinya tadi saya koordinasi dulu sama guru kelas sebelumnya gitu, pertama saya dapat. Terus kemudian ada pemetaan biasanya dari bidang kurikulum, nggak ada tuh dari pihak sekolah, mungkin ada sedikit informasinya. Nah setelah itu ditemukan, lalu saya menyesuaikan. Jadi semuanya bisa berkembang bersamaan ya Pak? Iya, betul. Menarik sekali. Dari apa yang Bapak sampaikan terlihat betapa luasnya spektrum kebutuhan anak dan bagaimana setiap guru perlu punya empati sekaligus kreativitas dalam merancang pembelajaran. Selanjutnya kita beralih ke segmen kedua dengan tema strategi dan metode saat pembelajaran menjadi fleksibel yang dipandu oleh Arida Yulianti. Silakan Arida. Diibaratkan nih Pak, strategi pembelajaran adalah jembatan antara niat baik, kreativitas, atau keberhasilan dalam belajarnya sendiri. Di SLB ini jembatan itu seringkali dibangun dengan cara yang khas pastinya secara berbeda-beda di setiap sekolah. Nah saya ingin bertanya nih, di SLBM Negeri 11 Jakarta itu sendiri ada apa strategi atau metode seperti apa yang sering digunakan untuk menyesuaikan materi dengan kemampuannya siswa itu? Kalau untuk di tunarungu sendiri sebenarnya ada metode yang namanya MMR, metode maternal reflektif, yang dimana salah satu pendekatan metode untuk pengelolaan bahasa yang baik untuk tunarungu. Jadi sebenarnya diambil dari bagaimana kita mengajarkan anak bayi dalam berbahasa. Nah, metode itulah yang diambil dari metode maternal reflektif ini yang sebenarnya SLB 11 ya, sepakat untuk menggunakan di pembelajaran tunarungu, yang dimana kita mengambil sebuah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh anak. Misalkan kejadian apa yang di rumah, kejadian apa yang di kelas terjadi, itu kita bahasakan, kita ajak percakapan kepada anak. Ya, kamu berkata apa, lalu kita tangkap bahasa anak dan kita bahasakan kembali menjadi bahasa tulisan. Kita dia hambatan aktual, jadi lebih ke pengulangan materi. Walaupun misalnya ini tidak pernah diajarkan di kelas 7, dirasakan diajarin lagi, kelas 9 diajarin lagi. Ini menarik Pak, tadi soal berbicara soal bahasa, kan setiap anak itu punya bahasa sendiri-sendiri masing-masing, berbeda-beda tentunya Pak, dari lahir kan. Dengan apa yang disampaikan oleh bahasa ibu mereka sendiri, pasti itu banyak banget bahasa yang sangat beragam dalam setiap kelas gitu. Nah, dalam tantangan ini nih, solusi yang paling efektif buat Bapak gitu, karena saya membayangkan kayak sebanyak itu loh bahasanya, kan pasti beda-beda macam-macam. Nah, dalam waktu yang singkat gitu, cuma seminggu atau berapa lama, supaya anak-anak ini bisa paham konsep bahasa yang digunakan SLBM 11 Jakarta itu sendiri. Kalau bahasa itu kan kalau yang dari bahasa simbol, saya rasa kalau lihat waktu kita nggak bisa, di SLB itu tidak bisa bilang waktu ya, kalau masih awal-awal gitu, karena memang perkembangan anak masing-masing beda, penangkapan anak masing-masing beda. Jadi nggak bisa kalau 1-2 minggu dia bisa bahasa apa, atau dia maksudnya bahasa apa, terus nyamain sama kita, nggak bisa. Kalau di SLB itu kita sebagai guru harus menyesuaikan juga ke anak-anak, juga harus menyesuaikan ke semuanya. Makanya inklusif itu kan, makanya ada inklusif itu kan bukan mereka yang menyesuaikan ke kita kan, tapi kita yang menyesuaikan ke mereka. Itu konsep itu. Jadi kayak kita harus pahami mereka, kebutuhan mereka. Jadi kalau mereka memang dalam 1 minggu hanya bisa baca 1 kata, yaitu misalnya bola, ya hanya bola kita belajar di 1 minggu itu. Karena dari 1 kata aja itu bisa banyak diramu menjadi kalimat, terus bisa dia tahu paham bentuk bola kayak apa. Itu kan kayak cuma tulisan BOLA, enggak. Kita pakai, kalau di awal pakai huruf sambung untuk apa? Untuk mereka paham bahwa bola itu satu kesatuan kata. Jadi memang pengulangan seperti itu enggak cuma dulu kasih tahu gambar bola BOLA selesai gitu. Kita nggak tahu tuh anak itu paham apa enggak. Di saat ada kata bola doang, anak itu tahu nggak gambarnya bola, bentuknya bola. Di saat ada bentuknya, anak itu tahu nggak kata-kata bola yang mana.
Jadi pemahamannya memang harus beberapa kali kita lihat ya menyesuaikan dengan anak. Jadi guru SLB itu nggak boleh takut capek, nggak boleh takut rugi. Asesmen yang dilakukan di sekolah luar biasa tidak terbatas pada asesmen di awal saja untuk menentukan pijakan mana anak itu berada. Tapi asesmen itu akan selalu mengikuti sampai akhir. Jadi guru itu harus fleksibel, bisa kita tahu ada masalah dengan anak, atau ada masalah dengan gurunya, atau ada masalah dengan sekolah yang berakibat ke anak. Guru-guru itu harus tanggap lebih cepat untuk mengatasi masalah tersebut. Gimana sih Bapak menggunakan media belajar yang digunakan Bapak untuk mendukung proses belajar? Apakah ada media pembelajaran yang khusus atau sama dengan yang sekolah lainnya? Kalau media, alhamdulillah kita ditunjang kalau di Tunarungu atau teman-teman Mendengaran ditunjang satu persatu satu TV. Ya, itu salah satu menunjang dalam pembelajaran MMR itu sendiri kan, bagaimana ada namanya meneruskan informasi. Membuat percakapan secara tulisan. Jadi kita, MMR ini teknik belajar membacanya membaca global. Jadi misalkan kita bukan alfabetik yang anak harus tahu huruf dulu, suku kata dan kata, tapi globalnya tuh anak memahami satu kalimat utuh. Yang penting dia dapat maknanya, dia tahu simbol katanya seperti apa, makna dari kata itu seperti apa. Kita mengidentifikasi per kata, apakah ada kata yang belum anak pahami atau kalau belum, baru kita visualisasi lagi. Deposit kata. Jadi kata-kata yang udah dipahami anak, terus deposit ini kita selalu ulang-ulang. Dan juga pendekatan kita membuat kelasnya berbicara. Misalnya setiap benda yang ada di kelas kita tempel nama bendanya. Itu biasanya di yang kelas kecil ya. Kelas kecil misalkan kayak kursi, ya tulis ditempelin kursi. Terus misalnya meja, ya meja gitu kan, biar anak lebih membaca global benda-benda yang ada di sekitar. Kalau di Tunarungu sendiri lebih banyak di print out sih, jadi digambar di print. Worksheet ya. Dari penjelasan Bapak nampak jelas bahwa inklusivitas bukan hanya soal memberi ruang, tapi juga soal bagaimana ruang itu dibuat nyaman bagi semua. Kita mungkin bisa langsung ke segmen terakhir, yaitu menilai efektivitas dan menghadapi hambatan agar tercipta kolaborasi yang menguatkan, yang akan dipandu oleh Ivan Aulia. Silakan. Baik Bapak, tak ada proses belajar tanpa tantangan, dan justru di sanalah ukuran ketulusan seorang guru diuji dengan baik. Hambatan apa saja yang sering Bapak hadapi saat mengajar anak-anak berkebutuhan khusus? Kalau dari saya pernah membaca sebuah penelitian bahwa masalah terbesar saat di proses pembelajaran sekolah pertama ternyata motivasi menjadi masalah, terus adanya gadget menjadi masalah, orang tua menjadi masalah, guru juga menjadi masalah dalam hal ini. Jadi semuanya bisa berpotensi menimbulkan sebuah masalah yang terjadi. Gitu, dari motivasi. Anak itu banyak yang males-malesan. Itu karena apa? Gitu kan? Guru harus pintar juga nyari sesuatunya. Terus kadang ada masalah dari guru, misalnya permasalahan dari guru. Kita di rumah kesel sama orang rumah, bawa ke sekolah, anak menjadi berdampak. Ada ini. Terus masalah lagi dari gadget, screen time berlebihan, terus pemakaian yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dalam artian gadget itu bisa menjadi teman, juga bisa menjadi lawan. Gitu, gimana cara kita memilihnya. Terus ada juga permasalahan dengan orang tua. Kadang ada orang tua juga yang misalnya kayak dia anak-anak itu di rumah terus diomelin misalnya kalau sekolah. Terus mamanya ngomel, karena anak itu juga punya mood yang jelek. Ada hal-hal seperti itu. Jadi masalahnya
saya kira hampir sama, tapi yang penting adalah bagaimana sikap kita menghadapi masalah tersebut. Kalau luar biasa, lingkungan masyarakat itu menjadi penting di saat anak-anak kami, kita nggak tahu diterima atau nggak di masyarakat, tapi anak-anak kami banyak yang sering hilang. Kalau hilang itu kan kita perlu bantuan masyarakat untuk membantunya. Terus balik lagi dari kemampuan anaknya. Jadi ada meskipun di sekolah itu dari kelompokan, ya ada yang C, ada yang CB, tapi ada juga yang jomplang banget. Jadi kalau yang benar-benar berat banget nih muridnya, itu kita harus putar apa lagi. Ini pakai metode apa, strategi apa, terus asesmennya harus diapain, materinya seperti apa. Bagaimana guru-guru di sini apa ya? Dari katanya kan kalau sekolah biasa mah sesuai dengan pembelajaran biasa kan kayak 3 tahun lulus gitu. Kalau di sini dinyatakan lulus seperti apa Pak? Oke. Kalau dari prosedur itu kami sama. Tapi yang membedakan adalah goals kami kepada anak kami, di mana anak kami yang lulus dari sekolah kami itu bukan berpatokan pada 1 ditambah 1 sama dengan 2, 3 dikali 3 adalah 9, tidak itu. Tapi berpatokan pada kamu mampu apa, kamu bisa apa, gitu. Jadi kemandiriannya bukan mengejar soal akademik. Akademik kami ajarkan, tapi kami juga mengajarkan bagaimana cara mereka untuk hidup dan bertahan hidup, yang pada akhirnya mereka bisa mengaktualisasikan diri mereka dan diterima di masyarakat. Orang tidak berpikiran bahwa mereka tunarungu bisa menari, kan mereka nggak dengar, tapi kok mereka bisa menari, bahkan sesuai dengan irama musiknya. Iya kan? Itu gimana coba kalian berpikir, dia nggak bisa mendengar, tapi dia bisa menari dan sesuai dengan irama musiknya. Itu kan mungkin orang lain bilang itu sebuah ketidakkemungkinan, tapi terjadi. Terus hambatan intelektual, tunagrita atau Down syndrome. Down syndrome bilangnya Down syndrome itu Down syndrome dia emang gak tahu mau ngapain hidupnya. Tapi nyatanya bahkan ada salah satu Down syndrome di Indonesia terkenal, itu dia menjadi global messenger, world global messenger, penyampai pesan dunia. Itu kan berarti udah luar biasa banget, dan itu dari Indonesia. Dulu anak kami ada yang dari SD selalu mencebokin, taruh guru kalau gitu dengan gurunya. Tapi kita latih oleh training dengan baik, pada akhirnya mereka bisa istilahnya membersihkan diri mereka sendiri. Terus mereka tadinya nggak bisa masak kayak Aska tadi, dulu nggak bisa masak karena saya udah diajarin. Tapi SMP, LB, SMA, LB sekarang diajarin masak, muncullah cita-cita menjadi koki. Terus tadi yang pelukis tadi, si Gilya, dari dulunya kita bilang kok dia coret-coret aja, dan tadi punya bakat lukis. Bahkan dia sudah banyak menjuarai FLS 2M, sekarang FLS 3M, tingkat kota, tingkat nasional. Nah itu yang sedang kami lakukan. Jadi nanti dia keluar cita-citanya menjadi pelukis. Bisa dong jadi pelukis kan, karena memang lukisannya bagus-bagus. Bahkan kemarin terakhir bukan Satlak minta karyanya dia dibukukan untuk dipamer. Goalsnya sebenarnya untuk kelulusannya secara teknologi sama, 3 tahun kalau untuk SMLB, 3 tahun juga untuk SMPLB. Ini yang membedakan kita itu jadi struktur kurikulum yang berbeda. Kita di SMP dan SMA itu lebih banyak jam belajarnya di keterampilan dibandingkan akademik. Jadi maksudnya materi-materi akademik tidak terlalu banyak seperti di reguler. Tapi ketika misalkan ada anak tunarungu misalkan yang berpotensi untuk kuliah, biasanya kita ditambahkan yang materi-materi akademik yang kita mengadaptasi materi reguler. Tapi tetap pada akhirnya jam belajarnya nggak sepadat reguler untuk akademiknya gitu. Tapi ketika misalnya berpotensi sekali ya, kita kadang ambil di jam keterampilannya untuk
untuk penambahan pembelajaran akademik. Bagaimana komunikasi guru di SLBN 11 Jakarta ini berkomunikasi dengan orang tua untuk mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus? Komunikasi dengan orang tua terkait perkembangan anak tadi ini dari Pak Agus sudah disampaikan terkait ada pertemuan rutin. Jadi tidak hanya pas pertemuan bagi rapor, jadi ada beberapa guru mengagendakan sebulan sekali, ada juga yang mengagendakan 3 bulan sekali. Wah, luar biasa, seperti apa yang sudah dijelaskan semuanya oleh bapak-bapak ini. Nah, yang saya petik tadi bahwa kecerdasan itu bukan hanya sekedar berhitung matematika, tapi jauh lebih dari itu. Kita sebagai masyarakat tidak harusnya hanya fokus kepada kekurangan, tetapi kita justru bisa melihat kelebihan tersebut dan mengembangkannya menjadi hal yang luar biasa, bahkan jauh dari standar yang kita perkirakan. Nah, seperti kata pepatah, pendidik sejati bukan yang tak pernah jatuh, melainkan yang selalu bangkit dengan cara yang baru. Indah sekali mendengar penjelasan yang sudah disampaikan oleh para sumber luar biasa kita, bagaimana kolaborasi antara guru, orang tua, masyarakat itu berjalan, karena sejatinya keberhasilan pendidikan anak berkebutuhan khusus bukan hanya hasil kerja seorang guru, tapi kerjasama dari hati yang percaya bahwa setiap anak berhak untuk berkembang. Terima kasih banyak pada Bapak semuanya, narasumber yang hebat, atas waktu dan cerita dan inspirasinya hari ini. Dari percakapan ini kita belajar bahwa inklusivitas bukan sekedar konsep, tapi praktik kasih sayang, kesabaran, dan dedikasi. Terima kasih juga kepada teman-teman saya, Clara, Aura, Alida, dan Aulia yang telah memandu sesi dengan pertanyaan yang penuh makna. Semoga perbincangan ini menjadi pengingat bahwa setiap ruang kelas tak ada anak yang tidak bisa. Yang ada hanyalah anak yang belum terbantu dengan cara yang tepat. Saya Aisyah Amini pamit undur diri. Sampai jumpa di inspirasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.